Haleluya, Tuhan Yesus baik. Bersyukur kita punya pengharapan yang sejati, yaitu pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita memasuki hari yang baru bersama, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat sebuah batu karang yang ada di laut, itu adalah sebuah batu yang memiliki kekuatan yang jauh berbeda dengan batu-batu pada umumnya. Kalau saat ini di sekitar saya ada banyak batu, tetapi pagi hari ini kita mau melihat sebuah batu karang. Batu karang itu mempunyai perbedaan dengan batu-batu pada umumnya karena strukturnya begitu kuat, dia begitu keras, sehingga sebuah batu karang yang besar itu bisa mengoyakkan sebuah kapal yang menabraknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat batu karang itu terbentuk menjadi demikian keras karena proses yang tidak mudah. Batu-batu itu dihantam oleh ombak, batu itu dihantam oleh gelombang, batu itu dihantam oleh badai setiap waktu, sehingga hal itu membuat batu karang itu menjadi batu karang yang kuat dan kokoh. Saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat sebuah kisah di dalam Alkitab, di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang selanjutnya, kita melihat sebuah kisah atau tokoh, yaitu seorang Hana. Hana ini dibentuk oleh Tuhan melalui cara yang sama. Tuhan membentuk hidup Hana dengan cara menutup kandungannya. Hana tidak bisa mempunyai keturunan untuk suaminya, yaitu Elkana. Dan kita tahu ketika Hana tidak bisa mempunyai keturunan, Elkana juga mempunyai seorang istri, yaitu Penina. Dan Penina ini suatu hal yang mungkin membuat gak enak bagi Hana karena dia tidak bisa memberikan keturunan buat suaminya. Ditambah dengan Penina yang hidup sehari-hari bersama satu rumah dengan dia, selalu mengejek dia. Suatu hal yang sangat menyakitkan. Deritanya selalu bertambah karena olok-olok yang diberikan Penina kepada Hana. Penina ini berusaha terus-menerus menyakiti hatinya. Bapak Ibu Saudara, bisa kita bayangkan ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saja hati kita merasa sakit, hati kita bisa merasa gundah, bisa gulana. Seperti yang dialami Hana. Hana selalu dihina oleh madunya. Dan kita melihat kisah itu, Elkana berusaha bagaimana menghibur Hana. Tetapi sampai suatu ketika karena derita yang dialami oleh Hana, Hana pun tidak mau makan. Begitu sedih, begitu hal yang tidak enak dialami oleh Hana. Tetapi kalau kita membaca dalam kisah tersebut, Hana dia tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan. Sekalipun mungkin Hana berusaha untuk menjauhi Penina, tapi dalam hatinya ada hal yang selalu menekan hidupnya. Tetapi kita melihat suatu kisah ini di mana Hana dia justru berlari kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia selalu menantikan Tuhan, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Karena Hana tahu Tuhan yang menjadi pengharapan yang pasti buat Hana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami hal yang rasanya menyakitkan, hal yang tidak mengenakan. Kita sedang punya masalah yang rasanya gak ada jalan keluar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang seperti Hana. Kita mencari Tuhan, kita mau tetap terus menantikan Tuhan. Karena hanya Tuhan sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Seperti ayat yang sudah kita baca tadi, seringkali kita alami ketidakadilan, seringkali kita mengalami kesulitan. Mungkin Tuhan izinkan kita alami sakit, penyakit, masalah yang sepertinya kok nggak berhenti-berhenti.
Tetapi satu hal kita mau tetap percaya, bahwa setiap rancangan yang Tuhan buat dalam hidup kita itu baik adanya. Biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kita, satu hal kita mau tetap terus nantikan Tuhan dalam hidup kita. Karena hanya Tuhan, Dia sumber jawaban dalam hidup kita. Dan seperti ayat yang kita sudah baca tadi, kesengsaraan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan yang kita kerjakan itu akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan kita tidak pernah mengecewakan, pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita mau tetap terus percaya kepada Yesus, tetap terus andalkan Yesus, kita mau tetap nantikan Dia dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Firman-Mu boleh datang di dalam setiap kehidupan kami. Ada kalanya mungkin kami sedang mengalami hal yang tidak mengenakan, mungkin sakit, penyakit, masalah yang silih berganti datang dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari apapun yang sedang kami alami, kami mau tetap terus nantikan Engkau. Karena Engkau sumber pengharapan yang sejati dalam hidup kami Tuhan. Mari ajar kepada setiap kami Tuhan, masalah apapun yang menimpa kami, itu menjadi pengalaman pribadi kami bersama dengan Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Badai persoalan, gelombang yang datang dalam kehidupan kami, biarlah itu membentuk iman kami, membentuk hidup kami, untuk kami makin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah apapun yang mereka hadapi hari-hari ini, mereka boleh mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Memberkati Bapak Ibu Gembala, kami staf Gembala, para diaken yang ada, juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Biarlah di hari-hari ini Tuhan, kami mau makin giat di dalam Tuhan, kami mau makin kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap terus mau menantikan Engkau dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sepanjang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus berkarya, menyertai dan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau alaskan doa kami. Haleluya. Amin.